Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HRD, pernah nggak kita merasa sudah punya tim yang bagus, sudah training juga, tapi performa tim tetap nggak konsisten? Nah, ada yang bagus, ada yang biasa saja, bahkan ada yang menurun. Nah, seringkali masalahnya bukan di orangnya, tapi karena kita belum punya sistem performance management yang jelas. Di video ini kita akan bahas apa itu performance management, kenapa ini penting, dan cara membuat sistem yang simpel untuk SMA. Apa itu performance management? Performance management itu bukan sekedar penilaian tahunan ya, tapi proses mengelola kinerja karyawan secara berkelanjutan. Jadi ada 4 hal utama. Pertama, target. Kita tetapkan apa yang harus dicapai. Kedua, monitoring. Kita pantau progresnya. Ketiga, feedback. Kita beri arahan atau perbaikan. Keempat, evaluation. Kita nilai hasil akhirnya. So, ini bukan kegiatan setahun sekali, tapi siklus yang terus berjalan. Masalah umum di SMA. Di banyak SMA biasanya seperti ini. Tidak ada target yang jelas, penilaian berdasarkan rasa, feedback jarang diberikan, dan pada akhirnya karyawan bingung apa yang diharapkan. Atasan juga bingung menilainya, dan performa jadi tidak optimal. Dengan performance management yang tepat, insya Allah semua orang tahu targetnya, kinerja lebih terukur, dan komunikasi atasan bawahan jadi lebih sehat. Cara membuat performance management. Ini versi simple untuk SMA. Sekarang kita bisa masuk ke bagian paling penting, yaitu gimana bikin performance management system yang simple. Saya kasih 3 langkah praktis. Step 1, tentukan target yang jelas. Ini bisa berbentuk KPI sederhana. Contoh, untuk sales, bisa omset atau jumlah closing. Kemudian untuk admin, bisa akurasi data atau ketepatan waktu. Kemudian untuk supervisor, bisa pencapaian tim. Dan pastikan target itu jelas, terukur, dan relevan dengan pekerjaan. Step 2, monitoring secara berkala, baik weekly maupun monthly. Jangan tunggu akhir bulan atau akhir tahun, bisa dilakukan weekly check atau monthly review. Monitoring ini penting supaya masalah bisa cepat diketahui dan tidak menumpuk di akhir. Step 3, feedback dan evaluasi. Beri feedback secara rutin, tidak harus formal, namun fokus ke perbaikan. Dan yang paling penting, feedback itu harus jelas dan spesifik. Bukan, kerjanya kurang bagus ya, tapi closing kamu turun karena follow up kamu kurang konsisten. Contoh sederhana, contoh simpelnya, ini untuk posisi sales. Misalnya target closingnya 20 deal per bulan. Kemudian monitoring, ini bisa dengan cara weekly review dengan supervisor. Dan feedbacknya ini bisa dengan evaluasi cara follow up-nya dia. Kemudian evaluation, kita bisa lihat hasil akhir bulannya. Selesai. Simple, tapi kalau konsisten, insya Allah impact-nya besar. Oh iya teman-teman HRD, nanti di akhir sesi video saya ini, insya Allah saya akan share ebook manual HRD jilid 1 dan 2 yang berisi panduan praktis bagi teman-teman HRD untuk mengelola SDM secara profesional. Dan ini merupakan versi detailnya dari seluruh materi video kita. Jadi teman-teman HRD, performance management itu bukan soal sistem yang rumit, tapi soal konsisten dalam mengelola kinerja. Kalau ini berjalan dengan baik, insya Allah tim kita bisa berkembang lebih cepat dan terarah. Dan di video berikutnya, kita akan bahas karir manajemen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.